wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Nah, selanjutnya, dan orang yang bertakwa akan dijauhkan dari masuk neraka. Siapa yang bertakwa itu? Yang bertakwa itu yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan membersihkan dirinya. Itu kata Allah Ta'ala, yang suka berinfak, yang suka memperbaiki dirinya, itu orang bertakwa dan dijauhkan untuk masuk neraka. Itu pesan Allah Ta'ala. Nah, motivasi kita agar kita ini suka berinfak, suka memperbaiki diri kita, karena dijauhkan dari neraka. Nah itu. Dan tinggal 3 ayat lagi kita bacakan. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Maksudnya apa? Dia tidak mengeluarkan atau menginfakkan hartanya agar diberi imbalan. Nah, agar diberi imbalan, agar mendapatkan balasan. Kalau kita ngasih duit, ngasih sedekah, jangan minta imbalan. Apalagi zaman pemilu sekarang. Nah, minta imbalan, ada imbalannya itu. Dicatat dulu, itu ada itu. Nah, ada RT. Nah, ngolok ya, ngolok idenya. Nanti dapat nanti, tapi didata dulu kapan dapatnya kalau sudah nyoblos. Nah, yang mode-mode kayak gini haram, mode-mode kayak gini sekarang zaman pemilu. Bapak sekalian, ibu sekalian, boleh nggak Pak Ustadz kita ini ngambil uang yang ngasih itu, kita nggak minta tapi dikasih. Nah, cuma dia itu jelas ngasih itu nggak cuma-cuma, minta balasannya minta dipilih, haram hukumnya. Inilah namanya suap. Nah, la'anallahu rashi wal murtashi, Allah melaknat. Nah, laknat ini bukan dari manusia tapi dari Allah. Allah melaknat orang yang ngasih suap dan penerima suap. Gak boleh kita, haram hukumnya itu. Tapi Pak Ustadz, nah teman dekat gak boleh, haram hukumnya. Terus gimana Pak Ustadz, udah telanjur? Nah, udah telanjur diambil, nggak boleh dipakai duitnya itu, nggak boleh dipakai itu. Terus gimana? Ya sudah, serahkan ke fakir miskin silakan, atau memasukkan di kotak infak silakan. Yang jelas jangan dipakai. Itu haram hukumnya itu. Kelihatan mereka itu cara-cara seperti itu kan. Nah, kalau sudah pakai cara ngasih amplop untuk masyarakat, dan kalau berhasil, susah masyarakat mau dibuat kaya itu. Wah, ini senjatanya ini. Mereka akan mengharap amplop terus, mengharap bantuan terus. Kalau mereka kaya semua nggak terima, nanti biasa aja dapat amplop. Nah, itu haram hukumnya. Jangan sampai kita itu menerima pemberian orang yang lagi nyalon, itu haram hukumnya. Itu ya. Wala saufa yardo, dan niscaya kelak dia akan meridhoi. Nah, kalau kita sedekah itu Allah ridho sama kita. Kapan sudah ridho sama kita, dunia akhirat kita lancar kita jalani, asal kita mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala. Allah alim bissawab. Jadi inilah yang kita bacakan surat Al-Lail dari ayat 1 sampai ayat 21 berdasarkan penjelasan ulama dan berdasarkan kitab Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, inti dari surat Al-Lail ini, kita ini dianjurkan untuk jadi orang dermawan. Nah itu, kapan dermawan? Kata Allah tadi kan, dijauhkan dari neraka. Ayat 17 tadi, ayat 17 dan ayat 18. Orang bertakwa itu dijauhkan dari neraka. Nah, siapa yang bertakwa itu? Dikasih tahu sama Allah Ta'ala, yang suka menginfakkan hartanya. Makanya dalam surat ini inti pembahasannya dianjurkan untuk dermawan dan jangan pelit. Nah itu, nggak boleh bakhil, pelit. Kita ini bapak sekalian,
Kalau kita beramal soleh, kalau kita bersedekah, itu kita ini dianggap seperti sedang berbisnis, tapi bisnisnya sama Allah. Nah, bahasanya kayak gitu ya, jangan salah paham nanti. Kenapa seperti itu? Karena di dalam surat As-Saff ayat 10 dan 11, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku kasih tahu ada bisnis, kata Allah Ta'ala, bisnisnya perdagangan. Nah, ditawarkan bisnis oleh Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala, bisnisnya perdagangan. Kalau kalian lakukan perdagangan ini akan menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Perdagangan itu apa? Itu perdagangannya, kalian beriman pada Allah Ta'ala dan kalian beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Iman sama Allah Ta'ala, beriman pada Rasul. Bukan cuma itu, kalian berjuang, kata Allah Ta'ala. Itu perdagangan kalian tuh. Kalian berjuang di sabilillah, di jalan Allah. Dengan cara apa berjuangnya? Dengan cara hartanya dia gunakan untuk bantu di jalan Allah. Begitu juga jiwanya, badannya dibantu, digunakan untuk fisabilillah, untuk di jalan Allah. Ini berarti dia ini sudah berdagang sama Allah Ta'ala. Dagangnya bukan sama manusia, dagang sama Allah. Nah, dia dagangkan hartanya untuk bantu di jalan Allah, diselamatkan dari siksa yang pedih. Artinya kita ini berarti sedang berbisnis, tapi bisnisnya sama Allah. Iman sama Allah dan Rasul. Kemudian kita ini berjuang menginfakkan harta kita, dan juga berjuang bagaimana badan kita ini ada manfaatnya untuk jalan Allah ini. Sehingga maksudnya jangan pelit. Nah itu, nggak boleh pelit. Kalau pelit, hati-hati. Pelit itu bakal nyusahkan di akhirat. Pelit bakal nyusahkan di akhirat. Allah mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat 180, yang pelit itu bakal susah nantinya dia. Wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Yang pelit itu bakal susah nantinya. Dalam surat Ali Imran ayat 100. Allah mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat 180, yang pelit itu bakal susah nantinya dia. Wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Yang pelit itu bakal susah nantinya. Dalam surat Ali Imran ayat 180. Jangan menyangka, kata Allah Ta'ala, jangan menyangka orang yang bakhil, orang yang pelit terhadap karunia Allah, dikasih duit sama Allah Ta'ala gitu ya, dikasih harta, itu bagus untuk mereka. Jangan nyangka bagus pelit itu, kata Allah Ta'ala. Bahkan pelit itu, kikir itu keburukan untuk mereka, kata Allah Ta'ala. Apa dampaknya? Dia pelit dalam hal apa? Nanti sesuatu yang dia bakhilkan itu, yang dia pelitkan itu bakal dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Nah, maksudnya apa? Banyak orang pelit nggak mau zakat hewan ternak lah misalkan, nggak mau ngasih, dia dikalungkan nanti. Dia pelit dalam hal apa? Nggak mau ngasih nafkah sama anak istrinya, dikalungkan nanti. Berapa nominalnya? Dikalungkan. Malu nanti di akhirat nanti.
Nah, ada orang itu pelit sama diri sendiri atau pelit sama orang lain. Yang paling parah pelitnya sama diri sendiri. Pelitnya minta ampun. Misalkan apa? Pelit dalam kewajiban. Haji nggak mau, bayar zakat nggak mau, zakat mal nggak mau, zakat fitrah nggak mau. Kenapa? Ngabisin duit Pak Ustadz. Daripada daftar haji, mending beli tanah. Pelit namanya itu. Itu mencelakakan itu. Berapa itunya? Misalkan bayarnya haji itu katakanlah 60 juta misalkan. Nggak mau dia ngeluarkan 60 juta untuk daftar haji. Nanti di akhirat dikalungkan oleh Allah Ta'ala. Berapa biayanya? Dikalungkan oleh Allah Ta'ala. Nah, begitu juga zakat perdagangan. Zakatnya perdagangan, dia jual beli mobil, dia jual beli tanah, nggak mau dia zakati, pelit berarti dia. Dikalungkan oleh Allah Ta'ala. Berdasarkan surat Ali Imran ayat 180. Malu itu belum lagi berat. Nah, itu kena siksa. Ada lagi orang tuh pelit sama orang lain. Ini agak mending, tapi nggak boleh juga. Pelit sama keluarga, pelit sama orang tua. Pelit sama anak istri, nggak boleh pelit sama anak istri. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi laki-laki kepala rumah tangga, dia wajib menafkahkan kepada anak istrinya yang telah memberikan anak untuk dia. Nah, dengan cara yang baik. Ngasih nafkah kewajiban. Ngasih nafkah kewajiban, Bapak-bapak sekalian. Ngasih nafkah itu tugas laki-laki, itu kewajiban untuk laki-laki. Adapun perempuan berhak menerima nafkah. Ada sebagian orang itu kebalik kadang-kadang. Nah, perempuan yang ngasih nafkah, laki-lakinya enggak. Nah, nggak boleh mau dia kayak gitu, nggak boleh, nggak boleh. Sebagian harta seorang suami itu ada bagiannya untuk anak, untuk istri, ada pendidikan anak misalkan, untuk masak dan yang lainnya. Uang suami itu bukan 100% punya suami, bukan, karena wajib menafkahi anak istri. Nah itu ya. Tapi kalau uang istri 100% punya mereka, 100%. Walaupun dia punya bisnis misalkan, nah diambil sama suaminya, nggak boleh zolim itu. Dek, aku lagi perlu dek untuk ini, untuk modal misalkan, langsung ambil, nggak boleh itu. Tapi kalau ngutang boleh. Namun kalau istrinya ikhlas, sudah biarlah untuk modal, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi sekali lagi uang istri itu 100% punya istri, nggak boleh suami ngambil, nggak boleh. Karena istri nggak wajib menafkahi, bukan tanggung jawab istri untuk nafkahi suami, kebalik. Suami yang punya tanggung jawab untuk menafkahi istri. Allah alim bisawab. Apalagi pelit sama orang tua, nah lebih bahaya lagi. Pelit sama orang tua. Padahal kata Rasul alaihi wasallam, kalau kita berbuat baik sama orang tua, itu bisa membuat rezeki kita semakin banyak. Nah itu kalau berbuat baik sama orang tua, itu bisa membuat rezeki kita semakin banyak. Kata Rasul alaihi wasallam di hadis yang dinilai hasan li ghairihi oleh ulama, hadis riwayat Ahmad, man ahabba an yumaddalahu fi umrihi wa an yuzadalahu fi rizkihi falyabar walidayhi wal yasil rahimahu. Siapa yang senang umurnya dipanjangkan oleh Allah Ta'ala dan ditambah rizkinya oleh Allah Ta'ala, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah itu. Dan sambunglah tali silaturahim. Kapan ngasih, suka ngasih uang sama orang tua, suka ngasih bingkisan sama orang tua, itulah penyebab rizki kita makin banyak sebenarnya. Karena kata Nabi tadi kan, yang berbuat baik sama orang tua rizkinya diperbanyak oleh Allah Ta'ala, umurnya diperpanjang. Nah itu. Tapi kalau dia pelit, nah sudah, nggak mau lagi ngasih ibunya, ngasih ayahnya misalkan, padahal ayahnya itu ibunya butuh misalkan, karena nggak kerja lagi, pelit.
Padahal itu tanggung jawab dia sebagai anak, dapat dosa juga dia. Membuat ayah dan ibunya itu menderita, dapat dosa itu. Jadi Bapak sekalian, intinya dalam surat Al-Lail ini kita ini dianjurkan untuk banyak-banyak menginfakkan harta kita. Karena sekali lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 276, kalau kita menginfakkan harta kita itu bakal memperbanyak harta. Memperbanyak harta. Namun gimana Pak Ustadz? Kita kalau sedekah mengharapkan biar dapat balasan, boleh nggak Pak Ustadz? Karena ada itu yang mengatakan kapan kita sedekah dibalas 10 kali lipat. Nah boleh nggak kita mengharap itu sedekah, saya sedekah 1.000 misalkan, nanti biar dibalas oleh Allah Ta'ala dapat 10.000. Nah gitu ya. Atau saya mau sedekah 100, nanti katanya kan diganti 10 kali lipat. Bener nggak itu? Pasti nggak kita tuh diganti 10 kali lipat? Kan ada ayatnya, memang ada ayat dalam surat Al-An'am ayat 160. Allah Ta'ala mengatakan man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Nah, siapa yang melakukan kebaikan umum ini ya, bisa sedekah atau yang lainnya, maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah ada berarti ayatnya ini, memang ada, surat Al-An'am ayat 160. Tetapi banyak meleset Pak Ustadz. Sering kami sedekah umpamanya 100.000, nggak dapat kami 1 juta, 10 kali lipat. Katanya diganti 10 kali lipat. Itu kata orang itu ya. Kita sedekah itu nggak pasti langsung dijawab diganti 10 kali lipat. Karena makna ayat itu jangan dipahami kayak tadi maknanya. Kalau kita sedekah berarti akan mendapat balasan 10 kali lipat, pasti itu. Salah paham ayatnya. Baca dulu penjelasan ulama. Maksud ayat tadi, ayat 160 surat Al-An'am tadi, bukan maksudnya kalau kita sedekah bakal diganti 10 kali lipat, bukan. Tetapi banyak meleset Pak Ustadz. Sering kami sedekah umpamanya 100.000, nggak dapat kami 1 juta, 10 kali lipat. Katanya diganti 10 kali lipat. Itu kata orang itu ya. Kita sedekah itu nggak pasti langsung dijawab diganti 10 kali lipat. Karena makna ayat itu jangan dipahami kayak tadi maknanya. Kalau kita sedekah berarti akan mendapat balasan 10 kali lipat, pasti itu. Salah paham ayatnya. Baca dulu penjelasan ulama. Maksud ayat tadi, ayat 160 surat Al-An'am tadi, bukan maksudnya kalau kita sedekah bakal diganti 10 kali lipat, bukan. Tapi katanya wa innama ma'nahu, kata At-Tabari dalam kitab tafsirnya menafsirkan surat Al-An'am ayat 160 ini, man jaa bil hasanati fa wafallahu biha lahu muti'an fa inna lahu minas sawabi sawab asri hasanatin amsalihah. Siapa yang melakukan kebaikan maka Allah balas dengan pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Bukan fisiknya, bukan duitnya, bukan diganti 10 kali lipat. Salah satu penjelasan ulama maksudnya diganti, dikalikan 10 kali lipat. Umpamanya kita sedekah, sedekah itu dapat pahala 100 misalkan, dikalikan 10 kali lipat oleh Allah Ta'ala, bukan 100 dapatnya, jadi 1.000 pahalanya. Bukan disalahartikan ya, kita ini sedekah itu pengen dapat banyak duit, murni kayak gitu. Boleh nggak Pak Ustadz? Kadang boleh, kadang nggak boleh, tergantung niatnya. Kita bersedekah pengen dapat harta yang banyak, kadang boleh, kadang nggak boleh sebenarnya. Boleh nggak kita ini beramal mengharapkan balasan dunia? Nah itu masalahnya. Ulama ngasih perincian. Kata ulama seperti ini, kalau dia beramal pengen mendapatkan balasan dunia, dan dia beramal itu juga pengen dapat pahala,
sedekah pengen dapat pahala sekaligus pengen biar jadi kaya, boleh mau kayak gitu, nggak apa-apa, boleh. Kenapa seperti itu? Karena Allah Ta'ala mengatakan dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah Ta'ala, takwa itu kan melakukan amal soleh salah satunya ya, apa dengan sedekah, apa dengan wakaf, Allah akan memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dia hadapi, dan Allah akan kasih dia rizki dari arah yang tidak dia sangka. Kalau dia beramal dikasih rizki dari arah yang tidak dia sangka. Boleh kita beramal, boleh, dan kita mengharapkan balasan dunia, biar saya jadi orang kaya Pak Ustadz, boleh, asal kita mengharap pahala juga, boleh kayak gitu. Yang nggak boleh itu beramal murni niatnya pengen dapat balasan dunia, nggak boleh, haram hukumnya itu. Nggak peduli saya dapat pahala nggak peduli saya, yang penting saya jadi kaya dengan bersedekah. Nah ini yang haram hukumnya ini. Nggak pengen pahala tapi pengen kaya dengan cara bersedekah, haram hukumnya, diancam oleh Allah Ta'ala. Yang mau dia kayak gini nggak boleh, nggak dapat pahala dan dapat ancaman. Apa katanya? Kata Allah Ta'ala dalam surat Hud ayat 15 sama 16, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami balas, kami kasih, kata Allah Ta'ala, dan dia tidak dirugikan. Kalau murni pengen dapat dunia itu ya, cuma ada ancamannya di ayat selanjutnya, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itu nggak dapat balasan di akhirat, nggak dapat. Beramal cuma pengen jadi kaya, nggak pengen pahala, nggak dapat balasan, nggak dapat pahala. Balasannya adalah neraka, kata Allah Ta'ala. Beramal pengen dunia, nggak pengen pahala, nah neraka. Dan amalnya terhapus, kata Allah Ta'ala, menjadi batal, kata Allah Ta'ala. Itulah kalau mereka mengetahui. Nah kata Allah Ta'ala ya, jadi Bapak sekalian, orang itu jadi ada perinciannya sebenarnya. Saya Pak Ustadz pengen sedekah ini biar jadi kaya, boleh, asal kita juga mengharap pahala, boleh itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalilnya tadi surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Melakukan amal soleh, nanti Allah balas. Dia punya masalah, Allah kasih jalan keluar, dan Allah akan kasih dia rizki dari arah yang dia tidak sangka, boleh. Tapi kalau murni dia bersedekah untuk biar jadi kaya, dan dia tidak mengharap pahala, nggak peduli saya dapat pahala atau enggak, yang penting saya bisa kaya, nah dia nggak mengharap pahala, haram hukumnya, haram. Berdasarkan surat Hud ayat 15 dan 16 tadi. Jadi disimpulkan lagi oleh ulama bahwa Pak sekalian, orang beramal itu ada 3 jenis orang beramal itu. Pertama, ada orang beramal itu entah dia sedekah, entah dia haji atau yang lainnya karena riya. Nah, kalau dia beramal karena riya, biar saya ini disebut Pak Haji, biar saya ini dibilang hebat karena sudah wakaf misalkan, nggak dapat pahala, dia dosa yang dia dapat. Kalau riya, pahala nggak dapat, yang dia dapatkan dosa. Ada yang beramal karena riya. Ada lagi yang kedua, karena pengen 100% untuk mendapatkan dunia. Nah itu ya, 100% itu untuk mendapatkan dunia. Sedekah pengen kaya aja Pak Ustaz, terserah dapat pahala atau enggak, saya nggak peduli. Nggak dapat pahala nggak, saya nggak peduli. Yang penting saya kaya dengan sedekah. Tujuannya murni untuk biar kaya, untuk mendapatkan kesenangan dunia. Hukumnya haram, dapat dosa dan dia tidak mendapatkan pahala. Yang ketiga ini, yang ketiga, dia beramal ikhlas tapi ada juga keinginan dia untuk mengharapkan dunia.
Saya Pak Ustadz memang sedekah ini ikhlas, pengen dapat pahala. Tapi ada juga niat di hati biar rezeki saya makin banyak. Nah, saya sedekah ini memang pengen dapat pahala. Tapi ada juga niat biar saya sehat. Misalkan, boleh nggak mau kayak gitu? Tergantung kata ulama. Mana yang dominan? Mana yang paling banyak? Niat dia untuk ibadah atau niat dia untuk dapatkan dunia tadi? Kalau yang lebih dominan tadi untuk dapatkan balasan dunia biar jadi kaya, niat ibadahnya 30% misalkan. Niat jadi kayanya itu dengan sedekah itu 70%. Dapat dosa kata ulama. Dan dia tidak dapat pahala. Kalau yang paling banyak niatnya itu untuk dapat dunia. Atau kondisi kedua, dia sedekah itu dominannya itu untuk dapat pahala, 70% niat dia untuk dapat pahala, 30% itu biar dia jadi kaya, biar makin banyak hartanya. Yang mode kayak gini dapat pahala, tapi nggak sempurna pahalanya, nggak sempurna. Atau nah, ada mode orang diet, puasa Pak Ustaz, saya mau puasa Senin Kemis. Apa dia tujuannya Bu? Tujuannya biar saya ini kurus badan saya, biar diet. Nah itu kan untuk dunia itu kan. Boleh nggak mau dia kayak gitu? Dilihat dulu mana yang dominan. Dominan dia nyari pahala atau dominannya itu dia tuh lebih condong untuk biar badannya kurus. Kalau dia dominannya untuk cari pahala, nah itu ya, dietnya itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya itu sekalian tujuan utamanya itu pahala, tetap dia dapat pahala, cuma nggak sempurna. Nah itu. Yang ketiga kalau sebanding, nah gimana kalau sebanding? Kalau 50% dibahas juga sama ulama. 50% ini untuk ibadah Pak Ustadz, untuk dapat pahala, sedekah saya ini 50% biar saya jadi kaya. Kata ulama yang mode kayak gini tidak mendapatkan pahala. Allah alim bissawab. Jadi inilah Bapak-bapak sekalian, surat Al-Lail yang kita bacakan. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan bacakan surat Ad-Duha.